Si Aji ini daftar jadi ojol. Awalnya dia itu narik pagi, macet, panas, order rebutan, sampai pada akhirnya Lu sekarang udah ditandai. Mulai malam ini, setiap jam 3:03, order itu bakal nyari lu. Mau aplikasi lu mati, mau akun lu off, dia tetap bakal muncul. order jam 3:03 dini hari. Bukan cuma satu. Yang bikin Aji takut, semua penumpangnya selalu ngasih bintang 5. Gue penasaran deh, kalau tiba-tiba ada kerjaan yang bayarannya itu 3 kali lipat dari biasanya, kalian bakalan ambil nggak? Jujur sih, apalagi kalau kita lagi butuh uang, lagi dikejar cicilan, lagi bingung biaya hidup. Biasanya otak kita tuh langsung bilang, gas aja dulu. Karena manusia itu lucu. Kalau lagi susah, yang dicari itu bukan alasan untuk nolak, tapi alasan gimana supaya tetap jalan. Nah, driver ojol pun juga sama cuy. Semua orang sih udah tahu kalau narik malam itu resikonya lebih besar. Jalanan sepi, lebih rawan begal, lebih rawan kecelakaan. Dan kalau kata driver-driver senior sih, lebih rawan bertemu dengan penumpang yang seharusnya nggak kelihatan. Tapi masalahnya, begitu ngerasain order dengan bayaran gede, kadang orang itu mulai lupa sama rasa takutnya sendiri. Dan itu semua cuy, persis yang terjadi sama si Aji. Setelah kejadian malam itu, Aji itu nggak bisa tidur sampai bisa dikatakan matahari udah terbit. Bekas telapak tangan yang ada di helm itu masih ada. Ya walaupun udah Aji jemur, sudah dilap, sudah disiram pakai air, bekas itu masih aja tetap terlihat. Ya walaupun cuman kelihatan samar sih, namun masih kelihatan jelas. Bang Herman saat itu hanya ngeliat helm itu sebentar. Lu masih untung. Untung gimana bang? Soalnya, lu itu masih bisa lihat matahari. Kalimat itu membuat Aji semakin bingung. Namun, Bang Herman gak mau menjelaskan. Dia itu hanya berpesan satu hal. Kalau nanti malam, jam 3:03 HP lu bunyi lagi, jangan langsung diterima, pikir-pikir dulu. Aji saat itu cuma mengangguk. Dalam hati dia berjanji, kalau order itu muncul lagi, dia itu bakal mengabaikannya. Sepanjang hari itu gak ada kejadian apa-apa. Aplikasi normal, orderan normal, gak ada kejadian aneh. Saat itu si Aji mulai berpikir, mungkin semuanya udah selesai. Mungkin semalam itu hanyalah satu kejadian yang gak bakalan terulang. Malam akhirnya kembali datang. Jam waktu itu menunjukkan pukul jam 1 dini hari. Aji saat itu sengaja tetap narik. Namun kali ini cuy, dia itu sengaja menghindari kawasan kota lama. Saat itu si Aji ini memilih daerah yang ramai, dekat stasiun, dekat rumah sakit, dekat pusat kulineran malam. Ya orderan saat itu berdatangan seperti biasanya cuy. Semuanya ya manusia biasa. Ada mahasiswa, ada pegawai shift malam, ada pasangan yang baru pulang dari nongkrong. Gak ada yang aneh lah. Sampai pada akhirnya jam di handphone yang ada di dashboard motornya berubah menjadi jam 3:02 dini hari. Dan entah kenapa cuy, udara kembali terasa dingin. Padahal malam itu tuh gak hujan. Angin berhenti. Jalan yang tadi ramai perlahan mulai kosong. Seolah-olah seluruh kota sedang narik nafas. Aji saat itu langsung mematikan aplikasinya. Udahlah, off aja, selesai. Saat itu si Aji ini tersenyum kecil. Kalau aplikasinya mati, ya nggak mungkin ada orderan dong. Si Aji kemudian berhenti di depan minimarket. Ya seperti biasanya, membeli kopi, keluar. Dan baru saja si Aji ini membuka tutup botolnya cuy, tiba-tiba ting, suara notifikasi kembali terdengar. Si Aji saat itu langsung nge-freeze cuy. Secara perlahan si Aji ini ngelihat ke layar HP. Aplikasi yang jelas-jelas dari tadi itu offline kini nyala sendiri. Dan status aplikasi itu berubah menjadi online. Dan di layar sudah ada satu order masuk. Gak ada nama,
Gak ada foto, gak ada nomor. Hanya ada dua kata yang kini terasa jauh lebih mengerikan dibanding malam sebelumnya. Penumpang menunggu. Jam masuk order jam 3:03 dini hari. Jari Aji saat itu gemeteran cuy. Dia menekan tombol tolak. Sekali, gak bereaksi. Dua kali, tetap gak berubah. Sampai ketiga kalinya, layar di handphonenya itu tiba-tiba kayak yang ngadat gitu. Kemudian muncul tulisan baru, order tidak bisa dibatalkan. Di detik berikutnya, ponselnya bergetar sendiri. Sekali, dua kali, tiga kali. Dan dari speaker handphonenya terdengar suara yang sangat pelan, seolah-olah seseorang sedang berbisik tepat di balik layar. Sudah menunggu. Mendengar suara itu dari handphonenya, Aji secara nggak sengaja menjatuhkan botol kopinya. Isi kopinya tumpah di parkiran. Jantungnya si Aji ini berdetak lebih cepat. Dia tahu malam ini dia tidak sedang memilih order, tapi justru order itulah yang memilih dirinya. Layar HP Aji masih menyala. Tulisan itu tetap ada. Order tidak bisa dibatalkan. Tangannya saat itu mulai berkeringat. Jantung si Aji berdetak lebih cepat daripada malam pertama. Ini pasti error nih. Gumam si Aji ya, mencoba menenangkan diri sih. Aji pun saat itu mencoba menekan tombol power di handphonenya ya. Dan yap, berhasil. Layar saat itu mati. 5 detik, 10 detik, 15 detik. Aji menarik nafas dan menyalakan handphonenya kembali. Begitu handphonenya menyala kembali, logo ponsel muncul. Ya normal sih. Si Aji ini ya bisa dikatakan sedikit lega. Namun begitu layar utama terbuka, aplikasi ojol langsung terbuka dengan sendirinya. Masih di halaman yang sama, masih dengan order yang sama, dan sebuah hitungan mundur muncul di bawah layar. 30, 29, 28. Kalau waktu habis, orderan akan diterima otomatis. Astaga, kenapa bisa kayak gini? Si Aji langsung mencoba buat menutup aplikasinya, tapi nggak bisa. Membuka aplikasi lain, masih nggak bisa. HP si Aji itu seolah terkunci hanya untuk satu hal, menerima orderan itu. Hitungan mundur terus berjalan. 10, 9, 8. Si Aji saat itu sampai-sampai menutup mata cuy, dan berkata, "Ya Allah, lindungi hambamu ya Allah." Dan begitu hitungan mencapai 0, layar handphone Aji ini berkedip. Lalu muncul tulisan, order diterima. Tanpa sekalipun Aji menyentuhnya. Alamat penyebutannya hanya berjarak 1 kilometer. Ya bisa dikatakan dekat sekali cuy. Lokasinya berada di sebuah taman kota yang udah lama gak dipakai. Aji ngenalin tempat itu. Dulunya memang ramai sih, tapi sekarang udah terbengkalai. Permainannya berkarat, lampunya banyak yang mati. Akhirnya si Aji menyalakan motornya. Dan sepanjang perjalanan, perasaannya si Aji ini makin gak enak. Langit malam itu terlihat bersih, namun udaranya terasa semakin dingin. Dan anehnya, semua lampu lalu lintas yang Aji lewati itu selalu berwarna hijau. Gak ada satupun yang berwarna merah. Seolah-olah ada sesuatu yang memang ingin Aji ini cepat sampai. Beberapa menit kemudian, GPS handphonenya berkata, "Anda telah tiba di lokasi penjemputan." Motor berhenti, dan di depannya cuy, terlihat gerbang taman yang cat hijaunya udah mulai ngelupas. Ayunan bergerak pelan, padahal gak ada angin sama sekali. Perosotan besi yang memantulkan cahaya bulan. Bangku-bangku taman yang kosong. Ya gak ada siapa-siapa. Ya memang seperti yang Aji tahu,
tempat itu udah terbengkalai lama. Aji akhirnya inisiatif membunyikan klakson secara pelan. Tin. Gak ada jawaban. Aji bunyikan sekali lagi. Tin. Masih aja sunyi. Akhirnya Aji mulai berpikir untuk pergi. Namun, sebuah bola kecil berwarna merah perlahan mengelinding keluar dari dalam taman. Pelan, tanpa ada yang menendang. Dan bola itu berhenti tepat di depan ban motornya. Aji saat itu menatap bola itu. Bisa dibilang bolanya tuh masih baru cuy. Gak kotor, seolah baru dibeli. Dan beberapa detik kemudian terdengar suara anak kecil. Lagi nyari aku ya Om? Suara itu membuat Aji menoleh. Di balik pohon ketapang yang ada di tengah taman itu, ada seorang anak laki-laki yang berdiri. Usianya mungkin sekitar 7 tahun. Memakai kaos sekolah olahraga, celana pendek biru, sepatu putih, dan di tangan kirinya ada balon hitam. Dan balon itu mengembang sempurna, namun gak bergerak tertiup angin. Anak itu tersenyum cuy. Senyumnya sih manis, dan bisa dikatakan terlalu manis sih. Om ojol ya? Iya, kamu yang pesan. Anak itu cuma mengangguk, lalu mengulurkan layar handphone kecilnya. Di sana terlihat aplikasi yang sama, order yang sama, namun nama akunnya kosong. Gak ada foto, sama persis seperti milik Aji. Naik ya Om? Anak itu berbicara santai, ya seperti anak kecil pada umumnya sih. Aji memberikan helm. Helm itu ya bisa dibilang kebesaran untuk anak seumur 7 tahun. Anak kecil itu cuma tertawa. Gak apa-apa Om, udah biasa kok. Kalimat itu membuat Aji sedikit heran. Hah? Udah biasa? Biasa naik ojol jam 3 pagi. Namun, si Aji ini memilih diam. Begitu anak itu duduk, motor kembali terasa ringan. Persis sama seperti malam sebelumnya. Nyaris gak ada beban. Padahal, helm dan tubuh anak itu seharusnya tetap memberi berat. Dan akhirnya, Aji pun mulai menjalankan motornya. 5 menit pertama gak ada percakapan. Yang terdengar hanya suara mesin motornya. Lalu, anak kecil itu bertanya, Om, "Iya, Om percaya hantu nggak? dulu sih enggak." Sekarang Om? Berarti sekarang percaya ya Om? Suara tawanya aneh. Tidak terdengar seperti suara anak kecil, melainkan seperti beberapa anak yang tertawa bersamaan. Dan secara cepat kembali normal. Aji yang mendengar itu mulai merinding, dan dia pun mencoba fokus ke jalan. Sekitar 3 km kemudian, anak itu kembali bicara. Suaranya kali ini jauh lebih pelan, hampir seperti sedang menghafal sesuatu. Yang pertama belum selesai. Apa? Yang pertama belum selesai. Hah? Maksudnya apa? Masih gak ada jawaban. Dan anak itu kembali menjadi sangat pendiam. Hanya terdengar suara balon hitam yang bergesekan dengan jaket si Aji. GPS menunjukkan jarak tinggal 200 meter. Motor saat itu memasuki jalan kecil. Pohon-pohon semakin rapat, kabut tipis mulai turun. Dan di ujung jalan terlihat pagar besi tua berkarat. Dan sebagian udah ada yang roboh. Dan di atas gerbangnya masih ada tulisan yang hampir tidak terbaca. TPU Kampung. Aji langsung mengerem secara pelan. Dan tujuan order malam ini adalah kompleks pemakaman umum. Dan saat itu juga dada si Aji ini mulai terasa sesak. Ini serius? Aku pulang di sini Om. Motor si Aji berhenti tepat di depan gerbang. Anak itu pun turun dan
masih membawa balon hitamnya. Ia nggak berjalan menuju jalan raya, justru masuk ke dalam area kuburan sendirian tanpa menolong sedikit pun. Dan beberapa langkah kemudian, balon hitam itu tiba-tiba terlepas, naik, terbang secara perlahan ke langit. Namun, anak kecil itu tidak lagi terlihat, seolah menghilang bersama kabut. Ting, orderan selesai. Rating bintang 5. Tip masuk 555.555 rupiah. Nominalnya lebih besar dibanding malam sebelumnya, dan Aji hanya bisa menatap layar. Lalu matanya tertuju pada kolom komentar. Malam sebelumnya nggak ada komentar, dan sekarang ada hanya satu kalimat. Terima kasih sudah mengantar pulang. Sebuah kalimat sederhana, namun membuat tengkuk si Aji ini kembali dingin. Karena anak kecil tadi itu berkata, "Aku pulang di sini." Aji perlahan mengangkat kepalanya, menatap gerbang kuburan yang kini kembali sunyi. Dan di balik pagar kuburan itu, si Aji ini ngerasa melihat beberapa balon hitam yang melayang-layang di antara batu nisan. Ada satu, lalu dua, dan kemudian semakin banyak. Dan seolah-olah ada anak-anak lain yang sedang berdiri di sana dan mengawasi si Aji. Sejak si Aji ini mengantar anak kecil itu ke gerbang pemakaman, ada kebiasaan baru yang tanpa sadar Aji lakukan. Begitu selesai menerima orderan jam 3:03 dini hari, si Aji ini selalu membuka berita di internet, mencari lokasi yang baru saja dia datangi. Awalnya sih, dia itu hanya memastikan kalau dirinya itu tidak sedang berhalusinasi. Namun, yang dia temukan justru membuat tidurnya semakin tidak nyenyak. Taman kota tempat menjemput anak kecil itu ternyata pernah menjadi lokasi seorang bocah yang hilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Kasusnya sih nggak pernah terpecahkan. Sedangkan kompleks pemakaman tempat anak itu diturunkan adalah tempat bocah tersebut dimakamkan. Aji saat itu langsung menutup layar handphonenya dan dadanya langsung kerasa sesak. Berarti ini bukan kebetulan, ujar si Aji. Di malam berikutnya, jam kembali mendekati jam 3:02 dini hari. Dan seperti biasa, tepat jam 3:03 dini hari, notifikasi itu muncul lagi. Ting, penumpang menunggu. Kali ini, Aji tidak lagi mencoba menolak. Dia hanya bisa menarik nafas panjang lalu berbisik pelan. Bismillah. Dan menekan tombol terima. Alamat penjemputan kali ini berada di sebuah rumah duka yang tua. Bangunannya berada di ujung jalan. Catnya putih yang udah mulai kusam. Lampu teras yang udah nyala redup. Karangan bunga yang udah layu masih berjajar di depan pagar. Padahal rumah itu terlihat kosong. Gak ada kendaraan, gak ada suara, gak ada orang. GPS kemudian berbunyi. Anda telah tiba. Belum sempat Aji turun dari motornya, pintu rumah udah terbuka sendiri. Pelan. Dan dari dalam, seorang pria tua keluar, memakai jas hitam yang rapi, dasi hitam, sepatu pantofel yang mengkilap, dan di tangan kirinya dia membawa setangkai bunga melati yang udah mengering. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Gak ada senyum, gak ada kesedihan. Seolah-olah semua emosinya udah habis.
Mas Ojol. Iya pak. Terima kasih mas, sudah datang tepat waktu. Kalimatnya sih terdengar biasa, namun entah kenapa nada bicaranya membuat bulu kuduk Aji langsung berdiri. Begitu pria tua itu duduk, motor terasa lebih berat dibanding malam-malam sebelumnya. Nggak terlalu yang berat-berat banget sih, namun cukup buat Aji menyadarinya. Dia mulai melaju. 5 menit pertama nggak ada percakapan. Yang terdengar hanya suara mesin motor. Dan sesekali aroma bunga melati dari belakang. Harumnya sih lembut, namun semakin lama aroma itu berubah perlahan menjadi bau dupa, lalu berubah lagi menjadi bau tanah basah. Aji cuma bisa mengerutkan dahinya. Dia itu nggak berani bertanya. Sekitar setengah perjalanan, pria tua itu akhirnya bicara tanpa membuka percakapan, tanpa konteks, seolah-olah hanya ingin menyampaikan pesan. Yang kedua, jangan sampai terlambat. Sama seperti anak kecil sebelumnya, si Aji ini mencoba memberanikan diri. Pak, maksudnya apa ya? Gak ada jawaban. Yang terdengar hanya hembusan nafas yang pelan, seolah pria itu sudah mengatakan semua yang harus ia sampaikan. Tiba-tiba HP Aji bergetar. Nama Bang Herman muncul dari layar handphonenya. Saat itu si Aji ini memakai headset kecil yang biasa dia pakai saat narik. Bang, Lu lagi bawa siapa? pria tua. Jangan banyak ngobrol. Lah, Dengerin abang. Kalau mereka mulai ngomong, jangan pernah minta dijelasin. kenapa bang? Karena setiap jawaban yang mereka kasih selalu ada harga yang harus dibayar. Begitu Bang Herman selesai bicara, sambungan telepon langsung terputus. GPS saat itu menunjukkan tujuan tinggal 100 meter. Di depan terlihat sebuah jembatan tua. Rel kereta melintas tepat di bawahnya. Pagar besinya sih tinggi, namun beberapa bagian tampak bengkok, seolah pernah ditabrak. Motor si Haji akhirnya berhenti. Pria tua itu pun turun secara perlahan. Dia memandangi rel di bawahnya. Ya bisa dikatakan lama sekali. Lalu berkata secara pelan, Aku terlambat. Makanya mereka ikut terlambat. kalimat itu membuat Aji semakin bingung. Pria tua tersebut berjalan menuju pagar, berhenti, menggenggam bunga melati. Lalu tubuhnya perlahan menghilang tertelan kabut. Tinggal bunga melati yang jatuh ke aspal. Namun ketika Aji melihat bunga itu, bunga tersebut berubah menjadi abu dan hilang ditiup angin. Order selesai. Rating bintang 5. Tip masuk 555.555 rupiah. Sama seperti malam sebelumnya. Namun kini ada komentar baru. Maaf, aku datang terlambat. Aji saat itu mulai mencatat semua yang dia dapat. Malam pertama, perempuan berhoodie. Komentarnya, terima kasih sudah mengantar pulang. Malam kedua, anak kecil. Komentarnya, yang pertama, belum selesai. Dan malam ketiga, pria tua. Komentarnya, yang kedua jangan sampai terlambat. Semuanya terasa seperti potongan puzzle. Tapi, puzzle tentang apa? Pagi harinya, Aji menemui Bang Herman kembali. Dia pun memperlihatkan catatan itu. Bang Herman membaca pelan. Lalu, wajahnya langsung berubah. Siapa yang nyuruh lu nyatet beginian? Gak ada bang, cuman penasaran. Bang Herman saat itu langsung menutup buku catatan itu dengan suara yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Mereka bukan lagi ngasih pesan. Mereka itu lagi nyusun kalimat. Maksudnya?
Dulu, ada driver sebelum lo, dia itu juga dapat order jam 3:03. Dia juga mulai nyatet semua omongan penumpangnya. Lalu, Begitu kalimatnya lengkap, driver itu hilang. Gak ada yang menemukan motornya, gak ada yang menemukan jasadnya. Yang tersisa hanya akunnya yang sampai hari ini masih aktif menerima order setiap jam 3:03. sejak mendengar cerita Bang Herman, Aji nggak pernah benar-benar tenang. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Begitu pesannya lengkap, drivernya hilang. Awalnya, si Aji ini pengen berhenti narik malam. Sore itu, Aji ini benar-benar mencoba cuy. Akunnya di logout, aplikasi dihapus, handphone dimatikan. Bahkan, SIM cardnya dia itu sampai dicabut. Nah, udah deh. Kalau begini, selesai nih. Aji saat itu meletakkan handphonenya di atas meja, lalu mencoba tidur lebih awal. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 3:03 dini hari, terdengar suara yang langsung bikin Aji itu nge-freeze. Ting, bukan dari handphone, melainkan dari dalam helm si Aji. Pelan-pelan, Aji ini mendekat dan helm itu bergetar dengan sendirinya. Dan dari dalamnya terdengar suara notifikasi aplikasi. Sekali lagi, ting. Dengan tangannya gemetar, si Aji ini membuka visor helmnya. HP miliknya ada di dalam. Padahal cuy, Aji ini yakin tadi meletakkannya di meja. Dan layar handphone waktu itu udah nyala. Status aplikasi online. Order baru sudah menunggu, penumpang menunggu. Jam masuk jam 3:03. Aji saat itu menjamkan matanya. Kali ini dia berhenti melawan. Alamat penjemputan kali ini berada di depan sebuah klinik bersalin yang udah lama tutup. Bangunannya kecil, kaca depannya pecah, papan namanya berkarat, rumput liar udah tumbuh memenuhi halaman. Dan saat Aji tiba, lampu jalan di depan klinik berkedip 3 kali. Lalu, seorang perempuan keluar perlahan. Perutnya besar, seperti sedang hamil tua. Dia memakai gaun putih sederhana, rambutnya panjang diikat ke belakang, wajahnya pucat dan bahkan sangat pucat. Namun, ada satu hal yang membuat Aji tidak sanggup menatap terlalu lama. Perempuan itu tidak pernah berkedip. Sedetik, 2 detik, 5 detik, 10 detik, matanya tetap terbuka. Tatapannya kosong, seolah-olah tidak mengenali dunia di sekitarnya. Mas, saya yang pesan. Saat itu, Aji cuma bisa mengangguk, memberikan helm, dan perempuan itu memakainya secara perlahan. Lalu, duduk di belakang. Dan begitu perempuan ini naik cuy, motor si Aji ini terasa jauh lebih berat dibanding malam-malam sebelumnya. Mesinnya saat itu sampai bergetar halus. Padahal tubuh perempuan itu terlihat kurus sih, walaupun perutnya besar seperti hamil tua. Motor pun melaju. Malam terasa lebih gelap. Lampu jalan yang biasanya berwarna kuning kini tampak pucat, hampir putih. Dan udara saat itu menjadi lembab. Kabut turun lebih cepat dan Aji saat itu mulai menyadari sesuatu. Setiap mereka melewati persimpangan nih, selalu ada seseorang yang berdiri di sana. Seseorang itu cuman diam, gak bergerak sama sekali. Dan semuanya mengenakan pakaian putih. Dan semuanya menghadap ke arah motor. Namun tak ada satupun memiliki wajah yang jelas. Aji memegang stangnya lebih erat dan ia pun memilih fokus lihat ke depan. Sekitar pertengahan perjalanan, perempuan itu akhirnya berbicara tanpa membuka percakapan, tanpa perubahan nada. Yang ketiga. Aji yang mendengar itu langsung merasakan dadanya sesak karena dia tahu kalimat berikutnya pasti bagian dari pesan itu. Dan beberapa detik kemudian perempuan tersebut melanjutkan,
Jangan pernah menoleh. Lalu kembali diam. Aji saat itu gak bertanya apapun. Dia teringat pesan Bang Herman, jangan pernah minta mereka menjelaskan. Namun pikirannya Aji ini mulai bekerja sendiri. Yang pertama, belum selesai. Yang kedua, jangan sampai terlambat. Yang ketiga, jangan pernah menoleh. Semuanya itu terdengar seperti petunjuk menuju sesuatu. GPS akhirnya berbunyi. Anda telah tiba. Di depan Aji berdiri sebuah rumah tua 2 lantai. Seluruh dindingnya menghitam, bekas terbakar. Atapnya sebagian rubuh. Pagar depannya udah roboh. Gak ada lampu, gak ada penghuni. Hanya bau kayu hangus yang masih terasa. Padahal kebakaran itu terlihat terjadi bertahun-tahun yang lalu. Perempuan itu turun secara perlahan. Dia berdiri menghadap rumah tersebut dan tangannya mengusap pelan bagian perutnya. Lalu berkata lirih, Kami hampir pulang. Aji belum sempat bertanya. Perempuan itu berjalan masuk ke halaman. Kabut perlahan menutupi tubuhnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan hilang. Seolah menyatu dengan gelapnya rumah. Order selesai. Rating bintang 5. Tip masuk 555.555 rupiah. Namun kali ini komentarnya berbeda. Terima kasih sudah tidak menoleh. Aji saat itu juga langsung browsing. Tangannya gemetaran. Dia mengetik alamat rumah itu. Beberapa berita lama muncul. Judul pertama yang dia baca langsung membuat nafasnya tertahan. Kebakaran rumah. Ibu hamil dan bayinya tidak berhasil diselamatkan. Aji saat itu langsung menutup handphonenya. Tangannya terasa dingin. Sekarang pola itu makin jelas. Anak kecil, kuburan, pria tua, jembatan bunuh diri, ibu hamil, rumah kebakaran. Semua penumpangnya turun di tempat yang menjadi akhir hidup mereka. Pagi harinya, Aji menemui Bang Herman lagi. Kali ini, dia itu membawa catatan lengkap dan Bang Herman sempat membaca satu persatu. Lalu mengambil pulpen, dia menulis di bawahnya. Yang pertama belum selesai, yang kedua jangan sampai terlambat, yang ketiga jangan pernah menoleh. Bang Herman memandangi tulisan itu cukup lama. Kemudian dia pun berkata pelan, Kurang 1. "Hah? Satu lagi? Pesannya belum lengkap. Masih ada orang terakhir. Siapa bang?" Yang terakhir biasanya bukan penumpang, tapi orang yang akan dijemput. Maksudnya? Kalau nanti malam ordernya tetap muncul, jangan lihat nama tujuan. Kenapa bang? Bang Herman saat itu nggak ngejawab. Dia menyuruh Aji buat pulang. Di malam berikutnya, jam kembali menunjukkan jam 3:03 dini hari. Notifikasi berbunyi. Aji menarik nafas, lalu membuka order baru. Namun kali ini bukan penumpangnya yang membuat tubuhnya nge-freeze, melainkan alamat tujuannya. Karena untuk pertama kalinya, tujuan pengantaran itu bukan kuburan, bukan rumah kosong, bukan jembatan, melainkan alamat rumah Aji sendiri. Dan di kolom penumpang muncul nama yang selama ini gak pernah ada. Dan nama di penumpang tersebut Aji. Di bawahnya ada satu kalimat, penjemputan dimulai. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless
the void they play.